Halo, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat, banyak rezeki dan semangat selalu ya. Tuhan telah menciptakan manusia dengan sebaik mungkin. Manusia yang lahir ke dunia ini pasti memiliki kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing. Saya yakin kalian punya teman yang rajin dan juga kalian punya teman yang malas, betul? Itulah yang biasa kita sebut sebagai karakter. Ya, selamat siang. Izinkan saya untuk perkenalkan diri. Nama saya Randika Yanti, asal dari Politeknik Negeri Samarinda, jurusan Kemaritiman, Prodi KPNK, NIT 19624-016. Di sini pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud sifat dan hakikat kejiwaan manusia. Di sini saya menjelaskan tentang sifat dan hakikat kejiwaan manusia. Ya, langsung saja. Sifat itu merupakan faktor penyebab adanya perbedaan antara individu dan perilaku, konsistensi perilaku dan waktu ke waktu, dan stabilitas perilaku dalam berbagai situasi. Jadi di sini banyak sekali bentuk-bentuk sifat itu ada terbagi menjadi 4. Di dalam buku yang berjudul Personality Plus dijelaskan bahwa ada 4 sifat dasar manusia, yaitu melankolis, phlegmatis, sanguinis, dan juga korelis. Lalu, kira-kira kita ada di posisi yang mana ya? Ayo kita bahas satu persatu. Kita kasih julukan ke si melankolis ini adalah si sempurna ya. Kalau kalian nemu temen yang teratur dalam segala hal, rajin, tulisannya selalu aja pengen rapi, bisa disimpulkan orang tersebut adalah seorang melankolis. Seorang melankolis ini punya bakat perfeksionis. Jadi dia pengen sempurna dalam segala hal. Apapun yang dia kerjakan, dia pengen sempurna banget. Itulah seorang melankolis. Namun di balik kesempurnaannya, dia orangnya sangat sensitif. Terus dia suka terjebak dalam masa lalu. Kenapa sih aku begini? Kenapa sih aku begitu? Nah, itu si melankolis. Nih, berikut ini ada beberapa kekuatan dari si melankolis. Analitis, serius dan juga bertujuan. Terjadwal, kreatif, sensitif, perfeksionis, senang perincian, tekun, serba tertib dan juga teratur. Hemat, kalau sudah mulai pasti dituntaskan. Berteman dengan hati-hati, puas di belakang layar, mau mendengarkan keluhan orang lain, setia dan mengabdi, sangat memperhatikan orang lain. Ada kelebihan, ada juga kelemahan. Berikut ini adalah kelemahan si melankolis. Cenderung melihat masalah dari sisi negatif, mengingat yang negatif dan juga pendendam. Mudah merasa bersalah, tertekan pada situasi yang tidak sempurna dan juga berubah-ubah, melewatkan banyak waktu untuk menganalisa dan juga merencanakan. Standarnya terlalu tinggi, sulit bersosialisasi, tukang kritik, tapi kalau dikritik, dia sangat sensitif. Sulit mengungkapkan perasaan, dan juga rasa curiga yang sangat besar. Apakah kalian termasuk dari si melankolis tersebut? Selanjutnya ada si phlegmatis. Kita sebut si phlegmatis ini si cinta damai. Kalau kalian punya teman yang santai banget, masuk sekolah jam 7, dia datang jam setengah 8, meskipun kesiangan, gak apa-apa, tenang aja, namanya juga orang belajar. Nah, si phlegmatis tuh kayak gitu tuh. Orangnya cinta damai, mudah bergaul, mudah bersosialisasi, enak banget pokoknya kalau diajak berbicara. Dia orangnya tipe pendengar yang baik. Nih, berikut ini ada kekuatan si phlegmatis. Mudah bergaul, santai, sabar, pendengar yang baik, tidak banyak bicara tapi cenderung bijaksana, simpatik dan juga baik hati, penengah masalah yang baik, cenderung berusaha menemukan cara termudah, baik di bawah tekanan, menyenangkan dan juga gak suka nyinggung perasaan. Humornya tajam, seneng melihat dan juga mengawasi, berbelas kasihan tentunya, dan juga cinta damai. Nih, kelemahannya si phlegmatis ini adalah kurang antusias, terutama terhadap perubahan atau kegiatan baru, takut dan juga khawatir, menghindari konflik dan juga tanggung jawab, keras kepala, terlalu pemalu dan juga pendiam, humornya kering dan juga mengejek, kurang berorientasi pada tujuan, sulit bergerak dan juga kurang memotivasi diri, lebih suka sebagai penonton daripada sebagai pemain,
tidak senang didesak-desak, menunda-nunda, dan juga menggantungkan masalah. Selanjutnya kita bahas si sanguin, yaitu si artis, si superstar. Orang dengan tipe ini banyak banget ngomongnya, cerewet banget. Tapi kalau dia lagi ada di lingkungan, pasti dia ngeramein suasana. Nah, tipe ini juga punya optimistis yang tinggi, humorisnya, mudah bergaul, emosinya sama kayak si flegmatis, mudah berubah-ubah gitu. Tapi negatifnya dari si sanguis ini, dia suka berpikiran pendek, susah berkonsentrasi. Nah, berikut ini adalah kekuatan si sanguin tersebut. Suka bicara, antusias dan ekspresif, ceria dan juga penuh rasa ingin tahu. Hidup di masa sekarang, berhati tulus dan juga kekanak-kanakan. Senang kumpul dan juga berkumpul, mudah berteman dan juga menyukai orang lain. Senang dengan pujian dan ingin menjadi perhatian. Menyenangkan, mudah memaafkan, mengambil inisiatif dan juga menyukai hal-hal yang spontan. Nah, selanjutnya ada kelemahannya nih. Kelemahan si sanguin ini adalah membesar-besarkan suatu hal, susah untuk diam, konsentrasinya pendek, mudah berubah-ubah, susah datang tepat waktu, sering mengambil permasalahan orang lain menjadi seolah-olah masalahnya, egoistis, sering berdalih dan mengulangi cerita-cerita yang sama. Nah, itulah si sanguin. Kalau kalian termasuk tipe orang ini, maka selamat, kalian punya kelebihan dan juga kekurangan tentu. Selanjutnya kita bahas korelis. Kalau kalian punya temen yang rajin berorganisasi, bahkan dia jadi ketua organisasi, dia jadi KM, dia jadi ketua RT, jadi ketua RW dan lain sebagainya, maka dia termasuk orang yang korelis, yaitu si kuat. Nah, orang dengan tipe ini memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Berikut ini adalah kelebihan si korelis tersebut. Senang memimpin, membuat keputusan, sangat memerlukan perubahan, berkemauan keras, bebas mandiri, berani menghadapi tantangan dan juga masalah, mencari pemecahan praktis dan juga bergerak cepat, membuat dan menentukan tujuan, tidak begitu perlu teman, mau memimpin dan mengorganisasi, biasanya benar dan punya visi ke depan, unggul dalam keadaan darurat. Dan berikut ini adalah kelemahan si korelis. Tidak sabaran, cepat marah, senang memerintah, menyukai kontroversi, terlalu kaku, sering membuat keputusan tergesa-gesa, memanipulasi dan menuntut orang lain, menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya, amat sulit mengaku salah dan juga meminta maaf. Ya teman-teman, itulah 4 sifat karakter dasar manusia. Kalian tipe yang mana? Apakah kalian melankolis, flegmatis, sanguin, atau korelis? Menurut di sini John Amos Comenius. Menurut John Amos Comenius, ada 3 komponen jiwa, yaitu tentang saraf pertumbuhan. Apa sih yang disebut saraf pertumbuhan? Nanti bisa dijelasin. Ada perasaan, menjelaskan semua orang pasti memiliki perasaan, termasuk saya ya. Yang ketiga ada intek. Lalu di sini juga ada yang disebut dengan 3 sifat dasar manusia. Kan sifat biologi. Biologi itu sifat tumbuh-tumbuhan. Sifat ini telah membuat manusia tumbuh secara alami dengan prinsip biologis dengan menggunakan lingkungannya. Yang kedua ada sifat hewani. Dengan adanya perasaan hakiki, manusia mencari keseimbangan hidup melalui peralatan inderanya. Manusia menjadi sadar dan menuruti seleranya. Yang ketiga ada sifat intelektual. Sifat intelektual ini manusia dapat mengetahui benar salahnya sesuatu, ya baik buruknya, serta dapat mengarahkan keinginan dan emosinya. Sifat ini yang membedakan dengan makhluk lainnya. Jadi makhluk lain seperti hewan dan serangga dan lain sebagainya yang hidup di muka bumi ini, cuma manusia yang memang paling sempurna, yang itu dia memiliki sifat intelektual. Dia mampu merasakan baik buruknya. Hewan juga mampu merasakan baik buruknya, tapi ada bedanya hewan dan manusia. Itu nanti akan dijelaskan di teori yang akan saya sampaikan di slide berikutnya. Jadi
intelektual ini spesialnya khusus untuk manusia. Manusia itu bisa menunjukkan emosi dia, untuk mengeluarkan emosi dia, atau dia bisa mengarahkan keinginan dia, karena manusia itu identik pada keinginan dan kemauannya begitu besar. Itu pada sifatnya dia. Gimana sih caranya untuk mendapati sesuatu itu akan dijelaskan dengan bagian sifat ya. Ya, kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu kekuatan umum jiwa manusia. Nah, kekuatan umum jiwa manusia itu apa aja sih? Ya, pada dasarnya kekuatan umum jiwa manusia itu terbagi menjadi 3 kekuatan, yaitu ada kekuatan akal, spirit, dan kekuatan nafsu. Nah, ini pembahasannya tentang kekuatan itu. Ya, di sini tentang akal. Akal itu apa sih? Ya, akal itu sebagai penguat terpenting dari jiwa manusia. Kenapa dikatakan sebagai penguat jiwa manusia? Dikatakan oleh Plato bahwa akal adalah bagian jiwa manusia yang merupakan kekuatan untuk menentukan kebenaran dan kesalahan. Dengan akal, manusia dapat mengarahkan sesuatu aktivitas jasmani dan kejiwaannya, sehingga manusia dapat memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera. Jadi di sini nih bukan hanya manusia aja yang memiliki akal, tapi hewan juga memiliki akal. Jadi di sini manusia dan hewan itu sama-sama, kita sama-sama memiliki akal. Lalu yang kedua itu adalah spirit. Spirit itu sebagai kekuatan penggerak kehidupan pribadi manusia. Kenapa dikatakan begitu? Spirit itu adalah kekuatan untuk menjalankan gagasan-gagasan yang telah diputuskan oleh akal melalui pemilihan berbagai alternatif gagasan. Jadi kita putuskan melalui akal dulu, baru digagas oleh spirit dan dilakukan oleh spirit. Lalu yang ketiga itu adalah nafsu. Nafsu itu apa sih? Wah, ini kalau membicarakan tentang nafsu pasti pemikirannya aneh-aneh. Tapi di sini dijelaskan nafsu itu sebagai stimuli gerakan fisik dan jiwa, merupakan kekuatan paling penting dalam jiwa manusia. Ya, kenapa sih disebut itu kekuatan jiwa manusia? Kekuatan paling penting dalam jiwa manusia. Nafsu itu berbentuk dari segenap kekuatan keinginan dan selera. Pasti kalau kita misalnya saya nafsu makan, saya nafsu ini, nafsu itu. Jadi nafsu itu keinginan dan selera yang erat berhubungan dengan fungsi-fungsi jasmani. Apa sih fungsi jasmani? Nanti bisa saya jelaskan. Plato membedakan antara keinginan yang berguna dengan konsilatif dengan keinginan-keinginan yang tidak berguna dengan dan merugikan. Jadi dari nafsu ini kita bisa istilahnya nafsu itu dinalarkan dari akal. Jadi akal tuh harus bisa membedakan baik buruknya supaya kita bisa mengkoreksi diri kalau nafsu kita itu nggak baik gitu untuk suatu tindakan itu. Ya, selanjutnya di sini ada menurut John Locke, manusia memiliki 2 kekuatan akal. Nah, kenapa dikatakan 2 kekuatan akal? Yang pertama, kekuatan untuk berpikir. Ya, kekuatan manusia untuk berpikir. Kekuatan manusia untuk berpikir itu disebut nalar. Ya, ketentuan berpikir yang melibatkan. Jadi kekuatan berpikir itu melibatkan mengamati, mengingat, imajinasi, kombinasi, aktivitas, abstraksi pikiran, pemakaian tanda. Nah, terus yang kedua itu kekuatan kehendak atau kemauan. Jadi di sini kekuatan kehendak atau kemauan itu menurut Rosses itu terbagi menjadi 5 ya. Pertama, penginderaan. Kenapa disebut penginderaan? Penginderaan terjadi apabila objek-objek eksternal berinteraksi dengan organ-organ indera. Jadi pengindera itu seperti perasa gitu ya, kurang lebih gitu. Lalu yang kedua tuh perasaan. Wah, pasti setiap orang memiliki perasaan ya, termasuk saya juga ya, kayak perasaan pingin mau, perasaan kita sayang sama orang itu adalah sebuah perasaan yang sangat erat dengan penginderaan. Jadi kita sayang sama orang itu kita rasain perasaan kita ya. Lalu yang ketiga adalah keinginan. Nah, keinginan tuh berhubungan erat dengan perasaan. Jadi keinginan itu pasti memiliki perasaan. Kalau kita ingin ini, wah perasaan kita kayak gini pasti.
baru tuh keinginan tuh terbagi menjadi dua lagi. Keinginan yang tidak dipelajari, sifatnya kesadaran. Jadi keinginan yang tidak dipelajari itu sifatnya kita sadar, berasal dari rasa cinta diri dan kasih sayang kita. Lalu yang kedua adalah keinginan yang dipelajari, sifatnya kultural, yang berasal dari interaksi serta pengalaman sosial. Lalu yang keempat adalah kemauan. Ya bisa dibedakan keinginan dan kemauan. Ya, di sini nanti saya bisa jelaskan untuk keinginan itu apa penjelasannya dan kemauan itu apa penjelasannya. Biasanya tuh kekuatan kemauan sangat erat dengan keinginan. Jadi setiap keinginan tuh merupakan ide-ide dari suatu objek, disebut oleh common sense, didorong oleh rasa senang atau tidak senang. Jadi kemauan dan keinginan itu berbeda. Kita ingin itu, kita ingin makan, tapi belum tentu kita memiliki kemauan untuk makan. Kita memiliki ingin ini, tapi kita memiliki kemauan untuk ini gitu. Ya, lalu yang kelima tuh adalah akal. Kenapa disebut akal itu paling terakhir? Ya, akal itu sebagai penguat, kekuatan penemu ide umum untuk kebenaran suatu ide. Ya, di sini terbagi menjadi dua kapasitas. Ya, ini kapasitas penalar indera yang disebut common sense. Terus yang kedua, penalar intelektual. Aktivitas kejiwaan manusia. Di sini saya jelaskan tentang aktivitas kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia itu yang pertama tuh pengamatan. Dalam ini pengamatan itu adalah indera ya. Di dalam pengamatan itu terbagi menjadi dikupas secara singkat mengenai masing-masing modelisasi persamaan itu. Jadi di sini dalam pengamatan itu terbagi menjadi pertama penglihatan terbagi menjadi 3 lagi. Menurut bentuk, penglihatan terhadap warna, terhadap dalam atau dimensi 3. Ya. Penglihatan terhadap bentuk yaitu penglihatan terhadap objek yang berdimensi 2. Ya, setiap objek terlihat tidak dilihat secara terpisah-pisah, melainkan sebagai objek yang saling berhubungan. Misalnya objek yang dekat dengan yang jauh, objek yang bagian dan yang melantar di belakangnya. Terus yang kedua, penglihatan terhadap warna. Penglihatan terhadap warna itu penglihatan terhadap objek prekilis dari warna objek. Prekilis yang dimaksudkan di sini menyangkut nilai-nilai psikologi dari warna, itu meliputi nilai efektif dari warna dan nilai lambang atau simbolis dari warna. Terus yang ketiga, penglihatan pada objek dimensi 3. Penglihatan pada objek dimensi 3 ini sama dengan penglihatan terhadap dalam. Gejala penting yang tampak dalam penglihatan ini adalah konsentrasi volume dari jarak yang berbeda-beda. Kita melihat suatu benda ternyata memperoleh kesan bahwa volume benda itu tidak beda, melainkan sama, tidak berubah besarnya, melainkan konstan besarnya. Lalu ada juga di sini pendengaran. Yang kedua, pendengaran. Pendengaran atau mendengarkan itu adalah menangkap atau menerima suatu suara melalui indera pendengaran. Satu hal yang dirasa penting yaitu pendengaran dalam hubungannya dengan masalah Gestalt. Gestalt itu ruangan pada penglihatan akan berhubungan dengan Gestalt waktu dalam pendengaran. Pendengaran terhadap bunyi-bunyian yang bersangkutan. Ini berarti bahwa yang baru saja didengarkan atau terdengar tidak akan segera hilang. Jadi tersave gitu, tersimpan. Lalu yang ketiga tuh praba, memiliki 2 arti, yaitu perabaan sebagai pembuat aktif dan perabaan sebagai pembuat pasif. Perabaan sebagai pembuat aktif yang juga mencakup indera kinestesia. Nah, kinestesia. Lalu perabaan sebagai pembuat pasif itu yang mencakup beberapa indera yang sentuh ke kanan, pengamatan panas, pengamatan dingin, pengamatan sakit, dan indera vibrasi. Lalu
Di sini ada yang keempat. Yang keempat itu pembauan atau penciuman, kuat dan lemahnya sangat tergantung pada dua hal, yaitu kekuat lemahnya rangsang, dua kepekaan fungsi saraf pada hidung, ya seperti mencium bau harum, misalnya bau minyak wangi, bau busuk seperti sampah dan bangkai. Makanya santai aja bro. Lalu bau kecut seperti bau keringat gitu ya. Kekuatan lemahnya penangkapan objek pembauan sangat tergantung pada dua, yaitu tadi kekuatan lemah rangsang, kualitas objek pembauan, lalu yang kedua kepekaan fungsi saraf pada hidung. Lalu ada yang kelima. Yang kelima itu ada pengecapan. Pengecapan adalah penangkapan objek yang berupa kualitas rasa benda atau dengan menggunakan lidah sebagai alat pengecap mengenai rasa cap-capan dari setiap objek ya. Pengecapan adalah bervariasi dalam penyataannya. Indera pengecapan kita hanya peka terhadap 4 rasa capan pokok, yaitu rasa manis, rasa asam, rasa asin, rasa pahit. Enak dan tidaknya rasa makanan tidak hanya tergantung pada fungsi indera pengecapan saja. Ini rasa makanan sangat ditentukan oleh dua, yaitu kualitas kondisi pada rasa-rasa makanan, fungsi kombinatif antara indera pengecap dan indera pembau. B. Sini tanggapan adalah unsur dasar dari jiwa manusia. Ada tanggapan yang berada dalam alam sadar maupun ada yang tanggapan yang berada di bawah alam sadar. Misalnya kedua itu disebut ambang kesadaran. Macam-macam tanggapan terbagi menjadi 3, yaitu tanggapan masa lampau disebut dengan ingatan, tanggapan masa sekarang disebut dengan imajinasi, tanggapan masa mendatang disebut dengan tanggapan antisipasi. Lalu yang C itu ada fantasi. Fantasi itu adalah aktivitas imajinasi untuk membentuk tanggapan baru dari tanggapan lama. Fantasi terbagi menjadi 2, yaitu fantasi sengaja pasif, tidak dikendalikan oleh pikiran. Fantasi sengaja aktif dikendalikan oleh pikiran. Lalu di sini kegunaan fantasi itu apa sih? Orang dapat memahami sesama manusia, dapat memahami dan menghargai kultur orang lain. Ya, kultur itu sebagai pendapat orang lain gitu. Lalu di sini yang ketiga ada pikiran. Pikiran dapat diartikan sebagai pengetahuan yang dikontrol oleh akal. Pikiran terbagi menjadi 3 langkah, yaitu pembentukan pengertian, pembentukan pendapat, pembentukan keputusan. Lalu yang D itu yang keempat itu adalah ingatan. Setiap orang sering mengalami keputusan yang disebabkan interferensi, yaitu hambatan ingatan, ya pelupa, seperti saya sudah dipelupa, akibat masuknya bahan-bahan yang terdahulu. Fungsi ingatan itu ada 3 fungsi, yaitu menangkap atau menerima kesan-kesan, menyimpan kesan-kesan, atau memproduksi kesan-kesan. Lalu yang kelima adalah perhatian. Perhatian itu terbagi menjadi 2, yaitu pemusat tenaga atau kekuatan kepada suatu objek. Pendayagunaan kesadaran untuk suatu aktivitas macam-macam. Pengertian perhatian ya, terbagi menjadi 3 menurut cara kerjanya. Perhatian spontan. Perhatian spontan itu perhatian tidak disengaja. Lalu perhatian refleksi atau perhatian yang sengaja. Lalu yang kedua adalah menurut intensitasnya. Itu bagi menjadi 2 juga, yaitu perhatian intensif diperkuat pengalaman batin. Yang kedua, perhatian tidak intensif kurang diperkuat pengalaman batin. Yang ketiga adalah menurut luas, perhatian terpusat, dan perhatian
terpancar. Lalu yang G itu perasaan. Nah, kita tuh membahas tentang perasaan. Apa sih perasaan? Perasaan tuh ya dari diri kita sendiri, kayak rasa kita disayangi, rasa kita dicintai, rasa kita nyayang orang gitu, rasa kita untuk menghargai orang lain, rasa kita untuk memiliki sesuatu hal untuk yang kita jaga gitu. Nah, itu bisa disebut dengan suatu perasaan. Perasaan adalah suatu prikilis yang mengambil bagian pribadi dalam situasi. Jenis-jenis perasaan ada perasaan jasmani. Perasaan jasmani itu sama dengan perasaan rendah, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu perasaan sensoris. Apa sih perasaan sensoris? Perasaan sensoris itu yang berhubungan dengan stimuli terhadap indera, misalnya dingin, hangat, pahit, masam, dan sebagainya. Baru ada yang kedua, perasaan vital. Ya, perasaan vital itu apa sih? Perasaan vital yang berhubungan dengan kondisi jasmani. Pada umumnya misalnya lelah, letih, lesu, 5S lah, segar, sehat, dan lain sebagainya. Ya, lalu yang kedua itu ada perasaan rohani. Perasaan rohani itu terbagi menjadi 5, yaitu perasaan intelektual. Apa sih perasaan intelektual? Perasaan intelektual itu perasaan yang berhubungan dengan kesanggupan intelektual dalam mengatasi suatu masalah, misalnya senang atau puas ketika berhasil, puas ketika mendapatkan nilai lebih tinggi gitu dari rekan-rekannya, puas dapat indeks yang lebih tinggi juga, atau berhasil dalam suatu hal, mendapat kejuaraan. Lalu perasaan etis, perasaan yang berhubungan dengan baik buruknya atau norma, misalnya puas ketika melakukan hal yang baik, misal ketika gagal melakukan yang baik, ya seperti kita nyumbang, ini senangnya, kok perasaannya senang banget gitu, ini menyumbang kebaikan, seperti kita bantu korban kebakaran dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada perasaan estetis, yaitu perasaan yang berhubungan dengan penghayatan dan apresiasi tentang suatu yang indah atau tidak indah. Lalu yang keempat ada perasaan sosial, yaitu perasaan yang cenderung untuk mengikat diri dengan orang-orang lain, misalnya perasaan cinta sesama manusia nih, cinta-cintaan, ya rasa ingin bergaul, rasa ingin menolong, rasa simpati, rasa setia kawan, dan sebagainya. Lalu yang kelima ada perasaan harga diri. Perasaan harga diri itu perasaan yang berhubungan dengan menghargai diri seseorang, misalnya tentang rasa puas, bangga akibat adanya pengakuan dan penghargaan dari orang lain. Jadi perasaan ini yang disebabkan karena ada pengakuan dari orang lain tuh, wih kamu tuh hebat kayak gini, bla bla bla, ya gitulah orang lain. Lalu yang terakhir yaitu adalah kemauan. Nih yang saya sebut tadi ya, kemauan adalah bukan aktivitas atau suatu usaha kejiwaan. Kemauan juga disebut dengan kekuatan kehendak. Artinya dapat sebagai kekuatan untuk memilih dan merealisasikan suatu tujuan. Tujuan ini merupakan pilihan di antaranya berbagai tujuan yang bertentangan. Tujuan adalah titik saran dari pengarahan. Nah, di sini kemauan itu bukan keinginan ya. Ya, yang disebut tadi kemauan sama dengan keinginan. Tadi saya jelaskan beberapa ya. Orang yang mau belum tentu ingin. Jadi menurut Agustin, kemauan merupakan pengendalian diri dari keinginan. Kemauan tidak selamanya bebas, adalah kemauan yang sesuai dengan keinginan diri. Sedangkan kemauan yang ditimbulkan oleh kondisi kebutuhan yang terbatasi oleh norma sosial ataupun kondisi lingkungan. Mungkin kemauan beratraksi ya, sampai di sini. Mungkin untuk penjelasannya sampai di sini. Saya juga manusia yang tidak luput dari berbagai kesalahan. Terima kasih telah menonton video saya dari awal hingga akhir. Akhir kata saya ucapkan selamat siang, shalom.